Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, terkhusus kepada murid-muridku yang ingin belajar Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 4, yaitu dengan bagaimana makharijul huruf serta hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 4. Adapun ayat 1 sampai ayat 4 tersebut, sebelumnya saya akan bacakan dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Di ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum tajwid, ada lafaz Allah diawali dengan kasrah dinamakan tarkik. Tarkik artinya tipis. Bismillah. Jangan bismillah, tapi bismillah. Tipis dia. Kemudian hukum tajwid yang kedua yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra, bukan Al-Ra. Itu namanya alif lam samsiah. Jadi lamnya tidak jelas. Bukan Al-Ra, tapi Ar-Ra. Lamnya ditiadakan masuk ke dalam huruf Ra. Kemudian ma-nya panjang, itu disebut dengan mad tabi'i. Ketika fathah mematikan huruf alif. Cuman cara tulisannya ini fathahnya ke atas, vertikal berdiri. Disebut dengan mad tabi'i. Yang keempat sama Ar-Rahim, alif lam samsiah. Lamnya tidak jelas. Dan yang kelima di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama Ar-Rahim, yaitu ada mad tabi'i berada di akhir kalimat, namanya mad arid lisukun. Jadi bacaan yang benar yaitu dengan cara seperti ini bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan huruf H-nya H kecil, ada di bawah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua surat Al-Fatihah. Di sini ada 6 hukum tajwid.
Yang pertama adalah alhamdu. Alif lamnya jelas, alif lam qamariyah. Tadi ar-Rahman lamnya tidak jelas, alif lam syamsiyah, dan yang di sini adalah lamnya jelas, temannya yaitu alif lam qamariyah. Alhamdu ada mim sukun ketemu dal, namanya ijhar syafawi. Jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh lama. Alhamdu tidak boleh, jelas, harus jelas. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga lillah. Ada lafaz Allah diawali dengan kasrah sama dengan bismillah. Tipis dia, namanya tarki. Kemudian alhamdulillahi rabbil, bil lamnya jelas, berarti disebut alif lam qamariyah. Rabbil sama dengan rahma, itu namanya mad tabi'i. Kemudian yang terakhir di surah Al-Fatihah ayat kedua, alamin. Mad tabi'i berada di akhir kalimat, namanya mad arid lisukun. Jadi bacaan yang sesuai tajwid ayat kedua tersebut diulang lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada huruf ain di situ ditegaskan, jangan alif tapi ain. Alamin. Terkadang banyak sekali yang mengaji Al-Quran dengan intonasi huruf alif. Alamin, salah. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutkan dengan ayat yang ketiga, yaitu sama dengan penggalan bismillah. Bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim. Hukum tajwidnya ada 4. Yang pertama, hukum alif lam tidak jelas. Ya. Namanya alif lam syamsiyah. Ar-Rahman mad tabi'i. Nirra sama alif lam syamsiyah, dan yang terakhir penggalannya adalah Ar-Rahim mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Kemudian pertemuan kali ini yaitu ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma panjang seperti biasa ketika fathah ditandai dengan alif, yaitu disebut mad tabi'i. Maliki yau. Nah, beda ini. Ada waw diawali dengan fathah. Kalau mad tabi'i ada waw diawali dengan sukun. Dikatakan disebut di sini adalah yau mad layyin. Mad layyin, mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Yau tandanya ada 2. Ketika fathah matikan. Ada waw sukun diawali dengan fathah, ada ya sukun diawali dengan fathah. Ai au. Yaumiddin, mid alif lam tidak jelas, namanya alif lam syamsiyah. Middin sama dengan rahim, sama dengan lamin, itu namanya mad arid lisukun. Mad panjang, arid tiba-tiba sukun berhenti. Definisi dari mad arid lisukun yaitu apabila ada mad tabi'i berada di akhir kalimat, dinamakan mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Sekian
pertemuan kita pada kali ini, pembahasan surah Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang hendak mempelajari Al-Quran, memahami hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran.